Fitriana, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota sebagai berikut. Ada Echa Fitriana, Muhammad Aditya Handaka, Maya Wansari, dan Sagita Fitriantina. Kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang income and social class. Masuk ke chapter objektif. Konsumsi dipengaruhi diri sendiri dan keadaan sosial. Mempelajari tentang kelas-kelas sosial, perilaku konsumen mempengaruhi anggapan seseorang tentang kelas sosialnya atau kelas sosial seperti apa yang diinginkan. Masuk ke point of chapter. Yang pertama, consumer spending and economic behavior. Yang kedua, social class. Yang ketiga, how social class affect purchase decision. Dan yang keempat, status symbol. 3. Pembahasan pertama adalah consumer spending dan economic behavior. Untuk consumer spending adalah total yang dihabiskan untuk barang dan jasa akhir oleh individu dan kelompok untuk penggunaan dan kesenangan pribadi dalam suatu perekonomian. Yang kedua adalah economic behavior atau perilaku ekonomi. Adalah studi psikologi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan ekonomi suatu individu dan institusi. Income pattern, pergeseran pendapatan individu terkait dengan dua faktor, yaitu yang pertama, a shift in women's roles, atau pergeseran peran perempuan. Salah satu alasan peningkatan pendapatan ini adalah proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja juga lebih besar, sementara laki-laki cenderung memiliki pekerjaan yang dibayar daripada perempuan. Laki-laki tidak hanya lebih terkonsentrasi di sektor dan pekerjaan yang dibayar lebih tinggi, tetapi di dalam sektor dan pekerjaan ini mereka juga lebih mungkin untuk memegang tanggung jawab pengawasan daripada perempuan. Dan jika mereka melakukannya, sehingga penghasilannya relatif lebih tinggi. Namun, terlepas dari peningkatan pendapatan rumah tangga, perempuan lebih cenderung bekerja paruh waktu, sebuah situasi yang mencerminkan kegiatan yang lebih tradisional, merawat rumah tangga dan anak-anak yang tinggal di rumah, kegiatan yang masih dipandang sebagai tanggung jawab utama mereka. Yang kedua yaitu educational attainment. Faktor lain yang menentukan siapa yang mendapat bagian lebih besar adalah pendidikan. Meskipun biaya kuliah sekarang tinggi dan memerlukan pengorbanan yang besar, hal itu tetap terbayar dalam jangka panjang. To spend or not to spend, that is question. Misalnya, seseorang memutuskan untuk memenuhi kebutuhannya, dia lebih memilih menggunakan mobil yang sekarang untuk beberapa tahun ke depan daripada membeli mobil barunya. Discretionary spending atau penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan adalah uang yang tersedia untuk rumah tangga memilih dan di atas yang dibutuhkan untuk standar hidup yang nyaman. Kemudian, individual attitude toward money. Ada money personality. Meskipun uang itu penting, uang adalah membuat hidup Anda lebih baik dan tidak seharusnya mengatur hidup Anda. Langkah pertama untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan uang adalah mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Bahasan kedua adalah social class, a universal pecking order. Yang pertama adalah social class of taste and lifestyle. Istilah kelas sosial sekarang digunakan secara lebih umum untuk menggambarkan keseluruhan peringkat orang dalam suatu masyarakat. Orang-orang ini cenderung bersosialisasi satu sama lain dan berbagi banyak ide dan nilai tentang cara hidup harus dijalani. Yang kedua adalah social class of access to research. Adalah beberapa orang kaya yang mengontrol sumber daya dan mereka menggunakan tenaga orang lain untuk mempertahankan posisi istimewa mereka. Social stratification. Yang pertama ada achieve versus ascribe status.
Beberapa dari sumber daya mungkin telah diberikan kepada orang-orang yang mendapatkannya melalui kerja keras atau ketekunan. Hal ini disebabkan status tercapai atau achieve status. Imbalan lain mungkin diperoleh karena orang tersebut cukup beruntung untuk dilahirkan kaya atau cantik. Keberuntungan seperti itu mencerminkan status yang berasa atau achieve status. Yang kedua ada class structure around the world. Setiap masyarakat memiliki beberapa jenis struktur kelas hierarki di mana akses orang ke produk dan layanan ditentukan oleh sumber daya dan status sosial mereka. Nah, bagi orang Cina yang baru mulai merasakan nikmatnya kapitalisme, salah satu penanda keberhasilan adalah mempekerjakan seorang pengawal untuk melindungi diri sendiri dan harta benda yang diperolehnya. Bagi orang Jepang, masyarakat yang udah sadar status, di mana kelas atas, label desainer populer, dan bentuk status baru selalu dicari. Nah, di sisi lain dunia dari Jepang ada Inggris. Inggris juga merupakan negara yang sadar kelas, dan setidaknya sampai saat ini, pola konsumsi ditentukan berdasarkan posisi warisan dan latar belakang keluarga. Yang ketiga ada social mobility, yaitu ada 3. Yang pertama horizontal mobility atau mobilitas horizontal, mengacu pada perpindahan dari satu posisi ke posisi lain yang kira-kira setara dalam status sosial, seperti menjadi perawat, alih-alih guru sekolah menengah pertama. Yang kedua ada downward mobility atau mobilitas ke bawah. Tentu saja tidak terlalu diinginkan, tetapi pola ini sayangnya cukup jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, karena pekerja yang berlebihan telah dipaksa untuk bergabung dalam antrian sedekah atau telah bergabung dengan barisan tunawisma. Yang ketiga ada upward mobility atau kelas menengah dan atas, berproduksi lebih sedikit daripada kelas bawah, yaitu mereka cenderung membatasi ukuran keluarga di bawah tingkat pergantian. Oleh karena itu, posisi status yang lebih tinggi dari waktu ke waktu harus diisi oleh mereka yang statusnya lebih rendah. Component of social class. Occupational practice. Prestis pekerjaan adalah salah satu cara untuk mengevaluasi nilai orang. Hari-hari prestis pekerjaan cenderung cukup stabil dari waktu ke waktu, dan mereka juga cenderung serupa di masyarakat yang berbeda. Selanjutnya yaitu income. Income adalah orang membutuhkan untuk memungkinkan mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mengapresiasikan selera. Selanjutnya adalah the relationship between income and social class, yang terdiri dari kelas sosial menjadi proyektor yang lebih baik untuk pembelian yang memiliki aspek simbolik dengan harga rendah hingga sedang. Selanjutnya ada pendapatan adalah prediktor yang lebih baik dari pengeluaran utama yang tidak memiliki status atau aspek simbolik. Selanjutnya kelas sosial dan data pendapatan merupakan prediktor yang lebih baik untuk pembelian produk simbolik yang mahal. Pembahasan ketiga adalah how social class affect purchase decision. Produk dan toko yang berbeda dianggap oleh konsumen sesuai untuk kelas sosial tertentu. Konsumen kelas pekerja cenderung mengevaluasi produk dalam istilah yang lebih bermanfaat, seperti kekokohan dan kenyamanan daripada gaya atau mode. Sebaliknya, orang kaya lebih cenderung memperhatikan penampilan dan citra tubuh, sehingga mereka lebih banyak mengonsumsi makanan dan minuman diet dibandingkan dengan orang-orang di kota kecil kelas pekerja. Class difference in a worldview. Bagaimana seseorang konsumen dilihat melalui pandangan dunia. Yang pertama, perbandingan antar kelas sosial. Yang kedua, adanya kecemburuan antar kelas sosial.
Selanjutnya, tes culture and cultural capital. Yang pertama ada perbedaan dari segi estetika dan intelektual. Yang kedua, ada ekspresi dan interpretasi konsumen dalam setara sosial. Pembahasan yang keempat ada status simbol. Itu biasanya kepuasan adalah konsep yang relatif. Namun, biasanya berpegang pada standar yang ditentukan oleh orang lain yang terus berubah. Sayangnya, motivasi tersebut dalam membeli dan memajang produk bukanlah untuk menikmatinya, melainkan untuk memberitahu orang lain bahwa kita ini mampu membelinya. Gitu. Dengan kata lain, produk ini berfungsi sebagai simbol status. Keinginan untuk mengumpulkan rencana prestasi terangkum dalam slogan "Dia yang mati dengan mainan terbanyak, dia yang menang". Pencarian status adalah sumber motivasi yang signifikan untuk mendapatkan produk dan layanan sesuai yang diharapkan. Penggunanya akan memberitahu orang lain bahwa dia itu telah berhasil. Conspicuous consumption. Yang itu ada dua. Yang pertama, invidious distinction. Itu merujuk pada kecemburuan pada orang lain melalui tampilan kekayaan atau kekuasaan. Yang kedua ada conspicuous consumption, itu sendiri yaitu keinginan orang untuk memberikan bukti nyata yang menonjol tentang kemampuan mereka untuk membeli barang-barang mewah. Terus ada the trophy wife. Trophy wife ini biasanya para istri-istri yang memamerkan harta bendanya kepada istri-istri yang lain, kayak gitu, biar dilihat pamer. Terus ada parody display. Parody display di sini bentuk konsumsi yang mencolok pada barang-barang yang canggih, kayak seperti perabotan rumah yang canggih-canggih, yang teknologinya sudah mengikuti zaman sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa perilaku mempertimbangkan bagaimana konsumen memutuskan apa yang harus dilakukan dengan uang mereka. Seorang konsumen kelas sosial mengacu pada kedudukannya dalam masyarakat. Hal ini ditentukan pada sejumlah faktor, yang mana termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan mereka. Terima kasih atas atensi dari teman-teman. Semoga bermanfaat.